Selamat pagi Pak Yonas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Yonika Putri Faladiva. Di sini saya yang akan memandu acara ini untuk di program Silufet sisi lain veterinarian. Di sini. Pagi Amanda. Ya. Di sini kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak mengenai mungkin background Bapak ketika pendirian Medion, kemudian bagaimana Medion ini selanjutnya berkembang menjadi perusahaan yang cukup besar dan sangat dikenal di Indonesia, begitu. Mungkin saya prolog dulu ya Pak. Ya. Sejak didirikan pada tahun 1969 atau mungkin lebih dari 40 tahun, PT Medion Farmajaya telah menjadi salah satu perusahaan unggulan yang bergerak di bidang farmasi peternakan dan telah dikenal baik di dalam maupun di luar negeri. Bapak Yonas bersama istri merupakan perintis dari perusahaan yang selama lebih dari 40 tahun ini ikut memiliki peran dalam perkembangan dunia peternakan, terutama dunia perunggasan di Indonesia. Di sini kami akan melakukan sebuah dialog ya Pak. Itu yang pertama mungkin sebagai salah satu perusahaan unggulan yang bergerak di bidang farmasi peternakan, mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula pendirian dari Medion dan kenapa sih Pak memilih bidang peternakan atau perunggasan nih? Mengingat sejauh yang saya tahu kalau dari Bapak Yonasnya sendiri itu dari bidang farmasi, dari apoteker seperti itu. Mungkin itu pertanyaan pertama Pak. Jadi sesuai dengan angka 45 yang ada di belakang saya, Medion sudah berdiri 45 tahun yang lalu. Awal mulanya adalah saya dan ibu, istri memelihara ayam di belakang rumah. Nah, ayam yang kami pelihara sakit. Dan gejalanya kotorannya ada darah. Populer waktu itu disebut berak darah. Nah, kami tentu panik dan mencari obat di toko yang biasa kami belanja, Ransum. Nah, saat itu obat untuk ayam itu sangat langka, tidak ada yang memproduksi, artinya tidak ada yang produksi yang perusahaan dalam negeri. Yang ada obat untuk ayam atau obat ayam populernya adalah obat yang impor, kemasannya besar dan harganya mahal. Saat itu saya sebagai mahasiswa farmasi bisa melihat isi atau kandungan obat itu. Saya pelajari bahwa isinya ternyata obat biasa yang saat itu populer sebagai salah satu preparat sulfa dari obat yang biasa populer, obat sakit perut trisulfa, obat disentri. Nah, saya pikir saat itu memungkinkan untuk diracik. Jadi timbullah ide saya untuk membuat obat ayam dari sulfadimidin, salah satu komponen dari 3 macam sulfa. Yang lainnya sulfadiasin dan sulfaguanidin. Nah, obat yang hasil racikan saya coba obati, ternyata manjur, bermanfaat. Nah, terpikir oleh saya, karena di luaran susah cari obat ayam, maka tentu peternak lain pun akan ada kesulitan. Maka dengan alat apa adanya, kami berdua sama istri memproduksi. Awalnya di meja makan, kemudian produknya makin banyak. Semula pakai cangkir ngaduknya, akhirnya pakai ember, akhirnya pakai drum dan diaduk di garasi. Nah, itulah awal cerita kami memproduksi obat ayam. Penjualannya awalnya di Kota Bandung saja, di beberapa toko. Akhirnya saya coba jual di Cirebon, di Tasik, di Bogor, dan diterima oleh masyarakat peternak. Dan saya perluas sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Produk kami diterima di pasar. Ya. Itu sekilas cerita tentang awal mula obat yang kami produksi, obat ayam yang kami produksi. Oke, baik. Jadi awalnya karena masalah peliharaan pribadi gitu ya Pak.
Itu kan selanjutnya karena awalnya bersama istri itu kan jadi perusahaan keluarga seperti itu ya Pak. Dan untuk perusahaan keluarga untuk mengembangkannya itu kan pasti ada tips, trik, kemudian ada halangan. Nah itu bagaimana ya Pak? Dari Medion sendiri mungkin ada strateginya hingga bisa 45 tahun dan dikenal di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Itu. Pertama dalam hal, saya pikir ada dua fase. Satu pengembangan, kedua mempertahankan ya. Dalam proses pengembangan kita menjual obat, ya tentu selain kualitasnya sebaik mungkin, sebisa mungkin yang terbaik yang bisa kita berikan dalam hal kualitas, dalam hal pemasarannya pun tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh, harus ada keberanian maksud saya. Nah, saya menjajakan obat hewan dengan menggunakan motor sepeda motor maksudnya, dari toko ke toko, ya tanpa rasa rendah diri tentunya, pede aja. Nah itu dalam pengembangan harus percaya diri, harus jujur, harus kualitas dijaga. Kemudian dalam mempertahankan yang tadi Mbak Amanda sebutkan bagaimana pengembangan perusahaan keluarga, tentu kita harus menjaga keutuhan, kekompakan keluarga. Dalam keluarga harus semuanya rukun, harus semuanya kompak, bersatu. Baru kita bisa mempertahankan sampai 45 tahun ini. Ya. Oke, kan tadi dijelaskan mengenai marketingnya salah satunya harus berani gitu ya Pak. Nah itu kan salah satunya juga ada program-program dari Medion termasuk program pendidikan, kemudian program-program pelatihan yang selama ini saya ikuti di virtual lecture itu dijelaskan bahwa Medion itu sering sekali melakukan pelatihan untuk IB kepada peternak seperti itu. Bisa dijelaskan mungkin Pak mengapa Medion melakukan itu? Maksudnya sepeduli itu terhadap peternak, apa yang mungkin dari Medion ingin capai dari hal itu? Begitu. Jadi mengapa diberikan pelatihan-pelatihan peternak? Karena pada saat itu kami mengamati, terlihat bahwa banyak peternak yang belum begitu terampil, belum menguasai cara beternak yang baik, seperti ya sekarang pun masih dalam proses biosecurity, kebersihan, bagaimana memberikan pakan, bagaimana melakukan vaksinasi yang benar dan berhasil dengan baik gitu. Jadi banyak kekurangan-kekurangan yang kami lihat di peternak, sehingga perlu diberi penyuluhan. Pada saat itu pun pemerintah juga banyak memberikan penyuluhan, sampai ada suatu jabatan khusus di Dinas Peternakan bagian penyuluhan. Jadi terasa bahwa cara beternak yang benar dan baik masih belum dikuasain. Dan mengapa Medion tetap terus memberikan penyuluhan? Karena kami berpandangan kalau beternak dengan baik sehingga angka kematian bisa ditekan, dengan kebersihan dan program pengobatan atau pemeliharaan yang baik termasuk vaksinasi, maka peternak tidak akan merugi karena kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Dan kalau peternak tidak merugi, tentu akan memperbesar usahanya, dan makin memperbesar usahanya, konsumsi obat-obatan pun akan makin bertambah, sehingga mempunyai dampak positif ke perusahaan kami. Jadi prinsip kami, kalau peternak maju, kami pun akan maju. Ya. Jadi memang Medion ini tidak cuma perusahaan yang jual obat gitu ya Pak, tapi memang juga memberdayakan peternak seperti itu. Saya juga kemarin sempat baca bahwa
Medion juga terlibat dalam berbagai hal termasuk riset, kemudian pencegahan outbreak seperti itu. Nah itu bagaimana ya Pak? Mungkin bisa diceritakan kerjasama yang pernah dilakukan atau ikut andil dalam hal apa saja Medion itu. Terima kasih. Kerjasama yang dilakukan dengan instansi dalam negeri, kami pernah diajak oleh Kemenristek untuk menjadi anggota dalam timnya, tim MONEF, monitoring dan evaluasi dalam proyek Kemenristek untuk mungkin menyebarluaskan atau memperbesar pusat unggulan IPTEK. Jadi kami dalam tim MONEF ini diberi tugas untuk mengevaluasi dan memonitoring instansi-instansi mana yang sudah menjalankan penelitian dengan baik untuk nanti dapat sumbangan keuangan dari Kemenristek. Itu di tahun 2015 sampai 2019. Kerjasama dengan luar negeri juga dilakukan, diminta ke Medion, seperti oleh Universitas dari Belanda, University of Utrecht, University of Wageningen, dengan sponsor dari pemerintah Belanda, Dutch Research in Council, dibiayai oleh pemerintah Belanda untuk menyelidiki riset dalam pemakaian antibiotik dalam pemeliharaan ayam di Indonesia. Kami pun diajak kerjasama dari tahun 2019 sampai 2023. Ya. Dan kerjasama yang lain penelitian dengan Universitas Negeri UGM ataupun yang lain adalah dalam penelitian peningkatan mutu obat-obat atau penelitian obat baru untuk kami produksi. Banyak penelitian yang kerjasama dengan universitas, pemerintah dalam maupun dari luar. Ya. Jadi memang sudah banyak sekali ya Pak untuk riset, kemudian untuk pendidikan, bahkan untuk penyuluhan kepada peternak. Jadi itu kan kalau saya tidak salah itu ada Medion Farma Jaya dan juga Medion Ardika Bakti. Itu apakah subdivisi seperti itu atau bagaimana ya Pak? Kalau jadi ada satu ketentuan dari pemerintah bahwa usaha produksi dan usaha distribusi harus dipisahkan. Jadi Medion Farma Jaya khusus hanya memproduksi, kemudian distribusinya dilakukan oleh Medion Ardika Bakti. Jadi satu perusahaan juga, satu ya apalah namanya. Satu induk tapi ada divisi masing-masing begitu ya Pak? Karena kewajiban harus dipisahkan itu, produksi dan distribusi harus dipisah. Oh begitu. Jadi ya kemarin saya melihat sekilas di webnya seperti itu kan ada bagian kesehatan hewan, kesehatan nanti ada di hewan kecil juga ya Pak. Kalau saya tidak salah kemarin sempat lihat ada produksi pakan untuk kucing juga. Oh, itu bisnis baru yang sedang kami rintis. Kami ingin terjun ke segmen hewan kesayangan. Jadi kucing, anjing, usaha bisnis baru. Jadi pengembangan program baru gitu ya Pak dari Medion. Sudah semakin besar gitu. Itu kan karena saya sudah mendengar dari mungkin beberapa dari riset dan lain-lain itu kan berarti dari Bapak Yonasnya sendiri pasti sibuk begitu ya Pak, sangat sibuk. Nah itu kalau di waktu luangnya nih mungkin saya akan bertanya sedikit tentang hal itu. Di waktu luangnya Bapak Yonas ini apa nih kegiatannya selain bekerja di membangun peternakan di Indonesia ini? Waktu luangnya ya seperti biasa, cucu saya kan ada 14, Mbak Amanda, jadi main sama cucu. Kemudian antar istri belanja grocery maksudnya.
Kalau belanja baju agak lama jadi Iya. kurang tertarik. Tapi kalau belanja grocery, kebutuhan dapur saya agak suka. Ya, ya selain itu ya masih ada juga kerjaan di kantor yang saya kerjakan. Oke. Ada meeting ataupun hal-hal yang khusus gitu. Masih ini ya, masih terlibat ya di bagian kantor. Oke. Mungkin kilas balik lagi Pak ke masa-masa kuliah mungkin. Kalau kan dulu awalnya farmasi itu kan ada banyak, apakah sebelum akhirnya menemukan passion ketika melihat ayam peliharaannya sakit itu, apakah sebelumnya Pak Yonas pernah mungkin bekerja di apotek atau mungkin di bagian penelitian seperti itu? Kalau sebelumnya setelah saya lulus, saya sebelum lulus pun saya sudah bekerja sebagai detailman. Jadi sampai sekarang pun ada pekerjaan itu, mempromosikan obat dengan memberikan contoh sampel ke dokter pada saat dokter itu di tempat prakteknya ataupun di rumah sakit. Itu pekerjaan itu saya lakukan pada saat dari hampir lulus sekolah farmasi ITB, dan kemudian setelah lulus saya bekerja sebagai penanggung jawab apotek. Nah, saat itu juga sudah mulai saya bekerja di apotek, istri di rumah bikin obat ayam yang dijual di kota Bandung itu. Jadi sebagai peneliti belum pernah saya. Jadi memang sebelumnya sudah bekerja di bagian obat, kemudian baru akhirnya terjun ke peternakan karena itu ya. Oh begitu. Karena Medion itu kan awalnya perusahaannya obat gitu ya, bahkan itu tidak jauh dari yang namanya kesehatan hewan. Kalau menurut Pak Yonas sendiri, seberapa penting kesehatan hewan dan bagaimana keadaan, kira-kira pandangan Pak Yonas bagaimana keadaan kesehatan hewan sendiri di Indonesia? Ya, menurut saya secara keseluruhan penguasaan kesehatan hewan sendiri oleh peternak, baik kecil apalagi peternak kecil, masih belum cukup sempurna, masih belum baik, sehingga masih tetap perlu pengetahuan tentang tata kelola, tentang pencegahan sanitasi, desinfeksi, perlu terus dipelajari, perlu terus dikembangkan, karena itu satu hal yang penting untuk kelangsungan suatu peternakan. Karena kalau sampai sakit, apalagi karena virus, sangat fatal biasanya, pasti ada timbul kerugian, kematian, dan lain-lain, atau bobot badan yang tidak tercapai, merugikan. Jadi sangat penting tentang bagaimana di Indonesia, saya rasa masih perlu belajar terus, Pak. Masih banyak yang harus dipelajari. Ya. Gitu ya Pak. Apalagi kalau di Indonesia itu kan banyak apa ya, bisa jadi center untuk penyakit-penyakit hewan gitu, karena memang jenisnya kan di Indonesia biodiversity-nya tinggi. Mungkin karena di Indonesia kan pernah ada outbreak flu burung seperti itu. Kalau pasti ada outbreak itu kan nanti mungkin pemerintah akan hubungi perusahaan-perusahaan yang berhubungan mungkin terkait obat atau vaksinasi. Nah itu mungkin yang dulu pernah ada outbreak flu burung, apakah terjadi apa ya hal-hal yang mungkin membuat Medion semacam jadi produksi obatnya bertambah atau vaksinasi atau pengiriman petugas-petugas ke daerah-daerah outbreak, atau bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan pada kondisi waktu outbreak. Waktu outbreak flu burung yang lalu, ya. Terjadi memang kepanikan, karena bukan hanya menimpa ke ayam saja, tapi pada saat itu dikhawatirkan dan memang sudah terjadi timbul kematian di manusia, di mana manusia juga bisa tertular. Karena itu pada saat itu banyak masalah
baik dalam pemeliharaan maupun pencegahannya, dan keterlibatan Medion diminta awal-awal baru terjadi outbreak, belum ada vaksinnya, diminta untuk sesegera mungkin memproduksi vaksin karena di mana-mana terjadi kematian ayam dan juga manusia, ada kejadian manusia, dan apakah itu memberikan dampak Medion mengirimkan orang, ya kita penyuluhan aja bahwa perlu pencegahan, kehati-hatian, biosecurity, karena pada saat itu flu burung benar-benar mengkhawatirkan karena meminta korban di manusia. Ya. Jadi memang kepanikan dan memang diminta dari pemerintah bahkan ya untuk memproduksi vaksin seperti itu ya Pak. Ya. Ya. Mungkin yang hampir penutup nih Pak, mungkin ada dari Bapak semacam harapan untuk kesehatan di Indonesia, kesehatan hewan, terutama mungkin bagian antimikrobial resisten nih Pak. Kan di Indonesia ini sangat lagi booming-boomingnya nih mengenai AMR. Mungkin kalau dari Bapak Yonas sendiri ada beberapa wejangan mungkin atau mungkin ada nasihat terkait hal tersebut. Ya, saya setuju dengan sebutlah itu kampanye AMR, antimicrobial resistant, untuk mengurangi pemakaian obat ataupun preparat antimikroba yang bisa menimbulkan resistensi pada manusia. Ini pun dijalankan oleh Medion bersama dengan instansi lain dalam mengkampanyekan antimicrobial resistant. Medion mendukung pemakaian obat-obat atau preparat yang bukan dikonsumsi atau bukan yang tidak digunakan juga oleh manusia untuk mencegah resistensi ini. Kita untuk diketahui, Medion pernah juga tampil dalam satu forum di Bangkok dalam hubungan internasional dalam hal kampanye AMR ini. Jadi kita juga ikut mendukung dengan dukungan kita dengan sekarang Medion sudah dan telah terbukti mempunyai preparat herbal yang juga bisa bekerja mematikan bakteri atau mencegah pertumbuhan virus. Nah, ini produk-produk ini sudah dipasarkan, mudah-mudahan bisa menggantikan produk-produk yang bisa menyebabkan resistensi yang juga dipakai manusia. Seperti pelarangan kolistin, itu kami juga setuju, karena kolistin bisa atau biasa dipakai di manusia juga. Nah, Medion mendukung ini dengan memproduksi preparat herbal yang bisa bekerja sebagai antimikrobial. Oke, berarti memang membantu untuk kampanye antimikrobial resisten, tapi juga produksi untuk obat-obatnya yang herbal juga makin dikeluarkan, makin dibanyakan seperti itu ya Pak? Iya. Oke. Mungkin ada beberapa wejangan gitu Pak untuk mahasiswa-mahasiswa, boleh kedokteran hewan atau mungkin mahasiswa-mahasiswa farmasi, karena menurut saya masih sedikit ya untuk produk-produk dari produk-produk obat hewan yang dari Indonesia seperti itu. Encourage word gitu mungkin dari Bapak Yonas gitu. Ya. Ya, bidang peternakan masih luas. Jadi banyak kesempatan-kesempatan yang bisa digali dari bidang peternakan, bukan hanya di obat-obatan, tapi preparat-preparat desinfeksi ataupun alat-alat peternakan juga masih ada, karena seperti kita tahu konsumsi nutrisi penduduk Indonesia masih rendah, sehingga potensi kebutuhan
daging dan telur masih besar, dan untuk mendapatkan penghasilan atau mata pencarian dari bidang peternakan terbuka lebar karena kita luas, ya, negara Indonesia sangat luas, banyak potensi yang belum digali, sehingga kesempatan ini sangatlah besar. Jadi ayo masuk ke dunia peternakan supaya kita peternakan Indonesia makin maju, berkembang, dan bisa bersaing dengan peternakan dari negara lain, dan juga untuk mencukupi kebutuhan konsumsi protein rakyat Indonesia yang masih rendah. Ya. Oke, terima kasih Pak Yonas. Mungkin itu dulu dari kami, dari Siluvet. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang singkat bersama kami. Gitu. Sehat selalu Pak Yonas, semoga Medion makin bisa membantu dan meningkatkan kejayaan dari peternakan di Indonesia. Ya.